janji tapi kita tidak tepatin. Misalkan sudah janji hari ini mau datang ke rumahnya jam 10, ternyata kita nggak bisa, akhirnya kita tidak datang. Itu kan namanya tidak menepati janji. Tapi hari ini kita mau lihat bagaimana Tuhan itu bukanlah yang suka ingkar janji. Tuhan itu bukanlah pribadi yang hanya melalui perkataan setelah itu dia tidak lakukan. Dia adalah Allah. Apapun yang dikatakannya, apapun yang difirmankannya, pasti akan ditepati. Itu namanya janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, di pagi hari ini kita mau melihat bagaimana janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita memulai di tahun yang baru dengan memegang janji yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita buka firman Tuhan kita dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita akan baca dari ayat ketiga sampai ayat ke-13. 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-13. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat ketiga, saudara sekalian ayat yang keempat dan seterusnya. Yang terutama yang kamu ketahui ialah pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek yang ejek-ejekannya. Pengejek dengan ejek-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat keempat. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi, yang satu ini tidak boleh kami lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan adalah yang menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Itu kami yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan menguatkan kita bahwa beginilah kehidupan manusia zaman sekarang. Banyak orang yang
saat ini meragukan bagaimana janji Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Melalui firman Tuhan ini kita melihat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tetap memiliki iman di tengah ejekan banyak orang. Di ayat ketiga tadi berkata saudara bahwa banyak orang yang mengejek bahwa janji Tuhan itu tidak kelihatan di dalam kehidupan mereka, di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang saat ini mungkin merendahkan kita karena tidak ada perubahan dalam hidup kita. Dari tahun ke tahun hidupnya begitu-begitu saja. Tetap susah, tetap menderita, ekonomi sulit. Sehingga banyak orang yang mengejek kita. Katanya kamu anak Tuhan, katanya kamu pelayanan, katanya kamu setia beribadah. Tapi kok hidupmu begitu-begitu aja? Tapi kok tidak ada peningkatan di dalam ekonomi? Banyak orang sekarang ini saudara mengejek-ngejek kita, merendahkan kita, padahal kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ya, banyak orang yang merendahkan kita, bahkan tidak dianggap sama sekali. Ya kan? Kalau manusia kan begitu. Kalau orang yang punya agak sedikit kaya, wah didekati, ya kan? Disanjung-sanjung, diangkat-angkat. Tapi kalau kita orang susah, orang kismin gitu ya. Kismin itu di bawah miskin, miskin banget. Kismin itu nggak pernah dipandang. Boro-boro dipandang, dilirik aja nggak pernah. Ya. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, memang banyak yang seperti itu. Banyak yang merendahkan, banyak yang mengejek kita. Banyak yang menganggap kita tidak bisa hidupnya bangkit, akan menjadi orang susah seumur hidup. Tetapi yang namanya janji Tuhan itu harus kita pegang teguh. Yang namanya janji Tuhan kita harus punya iman bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus memegang teguh janji Tuhan. Dan pasti itu akan digenapi oleh Tuhan. Meskipun banyak yang mengejek, merendahkan, menganggap engkau tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Tetapi ketika kita terus berharap tetap mengandalkan Tuhan, nanti Tuhan akan menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saudara, pegang teguh janji Tuhan meskipun banyak orang yang merendahkan kita. Ketika Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera, orang-orang mengejek dia. Nuh, untuk apa kau membuat bahtera sebesar ini? Hujan tidak ada. Kau buat di atas gunung. Kalau orang buat bahtera itu di sungai atau di laut. Kau buat bahtera di atas gunung. Hujan juga tidak ada, untuk apa? Banyak orang yang merendahkan Nuh atas perbuatan yang dia lakukan menuruti perintah Tuhan. Bahkan ada yang berkata, kamu gila ya. Masa kamu bikin bahtera yang sangat besar di atas gunung, mengeluarkan banyak tenaga, waktu, bahkan biaya. Dia direndahkan, dia diejek-ejek oleh banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menyatakan janjinya, turunlah air bah, tergenanglah semua bumi dan bahtera itu pun berjalan. Ayub juga direndahkan ketika Tuhan memberikan ujian kepada dia. Semua hartanya hilang, habis. Anak-anaknya semua sudah meninggal, tiada. Istrinya meninggalkan dia. Teman-temannya pun merendahkan dia. Untuk apa lagi kamu setia kepada Tuhan? Tuhan sudah ambil semuanya. Sekarang kamu dikasih sakit. Untuk apa kamu masih setia? Tinggalkan saja Tuhanmu.
Teman-temannya merendahkan dia, bahkan istrinya pun mengejek-ejek dia. Tetapi Ayub tetap memegang janji Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan pulihkan Ayub, bahkan diberkati berlipat kali ganda. Jadi saudara, yang pertama, tetap beriman meskipun banyak yang mengejek kita saat ini. Untuk apa? Buka gereja di kampung, gak ada jemaatnya, ngabisin uang, ngabisin biaya, ngabisin tenaga, harus bangun pagi-pagi, ya kan? Seharusnya hari Minggu itu kita bisa santai, bisa ya minimal jam 10 gereja masih bisa santai paginya. Ini sudah seperti masuk sekolah, bangunnya tetap jam 5, masak tetap makan pagi. Untuk apa? Mungkin banyak di luar sana yang merendahkan perintisan gereja kita. Tapi hari ini kita akan melihat, kalau kita setia, janji Tuhan akan digenapi. Amin. Amin. Ya. Yang kedua, saudara, adalah tetap percaya kepada kuasa firman Tuhan. Ayat kelima berkata, orang yang merendahkan kita, orang yang mengejek-ejek kita, bahkan mereka sengaja tidak mau tahu oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak percaya akan janji Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nggak percaya itu kebenaran dari firman Tuhan itu sendiri. Padahal di dalam firman itu ada kehendak, ada kuasa, ada jawaban yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Di dalam firman Tuhan itu ada mujizat yang tadinya tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Firman Tuhan itu membangkitkan iman kita. Tapi ayat 5 tadi berkata, ada orang yang tidak mau tahu firman Tuhan. Orang yang tidak mau firman Tuhan adalah orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Kenapa dia tidak percaya akan kuasa Tuhan? Karena dirinya sudah terlanjur down. Dirinya sudah memberikan image ke dalam dirinya kalau dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia membuat tolak ukur dalam dirinya bahwa dia ya sudahlah, hidup saya begini-begini aja. Tidak ada kemajuan, tidak ada kebangkitan, tidak ada peningkatan. Sehingga dia tak percaya kuasa Tuhan. Inilah yang dialami oleh manusia zaman sekarang, sehingga kehidupannya itu dia seakan-akan mengalami yang namanya kekosongan akan Tuhan. Ketika manusia itu berada di dalam kekosongan, saudara, ya gereja nggak gereja, baca Alkitab nggak baca Alkitab, doa juga nggak pernah doa, karena dia kosong akan Tuhan. Ya, jadi dia lakukan kegiatan biasa-biasa saja dan tidak mengalami Tuhan itu hadir di dalam hidup dia. Jadi saudara, yang kedua, percaya akan kuasa firman Tuhan. Ketika kita percaya akan kuasa firman Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Saudara, mari kita siapkan waktu kita untuk baca firman Tuhan itu secara sungguh-sungguh. Coba saudara nanti persiapkan waktu saudara sebelum tidur setengah jam, baca firman itu pelan-pelan, ayat per ayat, kalimat per kalimat, kata per kata. Ketika saudara membaca firman itu secara sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu menjadi hidup dalam diri saudara. Nanti firman Tuhan itu akan membangkitkan iman saudara kepada Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Yang ketiga dan yang terakhir adalah berserah pada kedaulatannya Tuhan.
ayat yang ke-9 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, meskipun ada yang menganggap sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, Ia menghendaki supaya kita tidak binasa, tapi berbalik dan bertobat. Yang ketiga, saudara, kita harus berserah kepada kedaulatannya Tuhan. Tadi dikatakan Tuhan gak lalai menepati janjinya. Dia berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada kesudahannya. Itu janji Tuhan. Jadi dia gak lalai. Tetapi kadang-kadang kita yang menganggapnya lalai. Kenapa kita menganggapnya lalai? Karena waktunya agak lama. Sebulan kita menanti janji Tuhan, kita sudah berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Setahun kita menanti janji Tuhan, kita berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Itu yang membuat kadang-kadang kita lalai kepada Tuhan. Ya. Tetapi tadi dikatakan, meskipun kita lalai, meskipun kita jadi berkurang iman kita kepada Tuhan, tapi Tuhan itu tetap sabar menantikan saudara. Dia tetap sabar supaya saudara tetap menunggu janji yang akan Dia berikan kepada Tuhan. Karena Dia pasti akan selalu menepatinya di dalam kehidupan saudara. Amin. Saya punya teman hamba Tuhan. Dia sudah 10 tahun menikah, belum diberikan keturunan oleh Tuhan. Tiap hari mereka berdoa, tiap hari mereka bergumul, setiap hari mereka meneteskan air mata supaya Tuhan berikan mereka keturunan. 1 tahun Tuhan belum kasih, 2 tahun Tuhan belum kasih. Ada orang yang bilang coba ambil anak supaya mancing, supaya dia ada keturunan. Tapi mereka tetap punya iman, Tuhan akan kasih. 5 tahun Tuhan belum kasih. Sampai di tahun yang ke-10, dan di situ mereka tetap terus berdoa. Tiba-tiba Tuhan nyatakan janjinya, dan tiba-tiba istrinya dinyatakan positif hamil. Sangat bersuka cita mereka. 10 tahun mereka menunggu Tuhan berikan keturunan. Akhirnya Tuhan berikan janji. Akhirnya istrinya hamil, lalu anaknya lahir. Dan 2 tahun berikutnya istrinya hamil lagi dan melahirkan lagi. Jadi anak mereka sekarang 2. Yang tadinya 10 tahun mereka menunggu janji Tuhan, Tuhan belum beri. Tetapi di tahun yang ke-10 Tuhan berikan keturunan. Bukan cuma 1, tapi 2 langsung Tuhan beri. Padahal istrinya sudah lumayan berumur, 30 lebih ke atas. Tapi Tuhan masih berikan dia 2 anak. Inilah janji Tuhan itu, saudara. Jangan pernah sekalipun kita melalaikan janji Tuhan, karena Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita, dan Dia akan menepatinya. Amin. Apa yang menjadi doamu saat ini? Mungkin yang masih sekolah, Tuhan,